جميعا ومثله معه لافتدوا به Baik, di bagian akhir saya ingin dari Pak Ihsan dulu, apa kira-kira masukan yang bisa jangka pendek ini dilakukan oleh pemerintah, oleh Saudinya sendiri? Ya, pertama hemat saya, pemerintah Indonesia sudah selayaknya mendatangi ya, kerajaan Saudi untuk mengusulkan idenya bahwa tata kelola yang saat ini sudah tidak lazim lagi dengan jamaah yang begitu besar, dengan fasilitas yang dari dulu sampai kini yang diperbaiki kan hotel-hotel saja, sedangkan tempat-tempat ziarah Mina, Makkah, Arafah tetap seperti itu. Nah ini saya kira yang harus menjadi perhatian, dan Indonesia sebagai pengirim jamaah terbesar sebagiannya juga dari sisi lain mengajak beberapa negara seperti Turki, India, yang besar-besar ya seperti Iran ya, dan beberapa negara Islam lain yang memang jamaahnya besar untuk bersama-sama memikirkan, bantu pemikiran ini. Saya kira nanti King Saudi juga lama-lama akan menerima. Dari sisi indar ke dalam, saya kira saatnya perhatian pemerintah ini jangan menganggap haji ini sebagai hanya ibadah rutin. Sudah harus mulai. Karena apa? Pengerahan jamaah yang mencapai 200 sampai 250 ribu per tahun event haji per tahun, saya kira ini merupakan perlu perhatian khusus. Karena migrasi dari satu negara ke negara lain ini perlu ada perhatian dari Wapres tidaknya, Menteri Luar Negeri. Ini kan tidak, selama ini dianggap rutin. Oleh karenanya yang namanya masalah pemondokan ini kan masih menjadi klasik nih. Dari dulu itu. Dari dulu. Harusnya sudah punya. Malaysia cuma berapa sih jemaahnya? Kemudian Brunei berapa jemaahnya? Tapi mereka punya. Pemondokan tetap. Kemudian masalah makan catering. Saya dengar ini hari mereka makan cuma satu kali dalam satu hari. Padahal energi yang kita perlukan untuk menuju ke akhir ibadah haji Masjidil Haram, ya kan, untuk terus mengikuti 5 waktu itu luar biasa banyak. Bayangkan kalau dikasih makan satu hari. Nah, oleh karenanya saya kira itu ini mulai diperhatikan bagaimana pelayanan haji ini oleh pemerintah. Jangan dihemat-hemat biayanya lalu mereka dianggap sebagai orang miskin yang terlunta-lunta di sana. Oke, Mas Arul, silakan. Baik, tadi untuk masalah pemerintah ya, ada pihak-pihak yang bisa lebih mengurusi hal ini. Saya lebih kepada masyarakat ya, bahwa sekarang ini dengan sulitnya berhaji banyak sekali akses lain seperti misalnya visa furoda, visa umal dan lain-lain, dan ini ternyata tidak dikelola oleh travel ya, yang dimana dia pasti punya kepentingan jika dia melanggar atau menelantarkan jamaahnya pasti akan berimpact kepada izin dan lain-lain yang pasti dia akan sulit ya, alami gitu ya. Jadi pastikan bahwa travel yang diikuti itu dia berizin. Ini untuk yang di luar reguler ya. Lalu kemudian pastikan hotelnya, pastikan tiketnya, return, terus pastikan programnya. Jadi masyarakat juga harus bisa lebih teliti lagi dalam memilih travel kalau memang ingin segera, karena memang sekarang lebih antriannya sudah luar biasa ya. Baik, Pak Ustadz, untuk terakhir yang melihat yang tahun ini ujiannya dahsyat ya, bukan maha dahsyat, mungkin ada yang lebih maha dahsyat, tapi dahsyat sekali, dari mulai badai, angin kencang, krim jatuh, dan kemudian ini yang terbaru tragedi Mina. Apa yang bisa diambil hikmahnya dari sini? Bagus, kalau kita merujuk Al-Quran sih, bahasa saya kerajaan Saudi lagi disentuh Allah. Biar dia sadar betul bahwa dia butuh saudaranya. Kita bersaudara, betul, itu adanya di kerajaan mereka. Tapi kan ini ibadah semua kita orang-orang yang beragama Islam. Jadi menurut saya ini introspeksi. Mudah-mudahan semua jamaah yang menjadi korbannya menjadi orang-orang yang sabar. Amin. Ini bagian dari sebuah perjuangan menuju Allah. Semuanya pasti akan dibayar oleh Allah. Tapi buat manusianya, ma asabaka min hasanin wa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ini kata Al-Quran. Kalau kebaikan dari Allah, kalau misalnya ada keburukan, itu gara-gara ente. Kalau ente benar mah begini. Terima kasih Pak Ustadz Syarif, terima kasih Mas Arul Gunawan, terima kasih juga Pak Ihsan Abdullah sudah bersama kami ya. Mudah-mudahan ini tadi didengar banyak umat nih ya. Amin. Baik, terima kasih. Dan ini jadi akhir jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda bisa saksikan kabar malam sesaat lagi. Sampai jumpa.